Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Nurwaida Arianto. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan berbahasa lisan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Amirul Halim, SPG MPD. Mohon maaf sebelumnya Bapak kalau banyak ketawanya. One take ya Bapak, biar katanya gimana podcast kan one take biasanya Pak ya. One take aja terus. Intinya kayak gitu, intinya kacamata mama udahlah. Tenang. Mohon maaf gitu Pak, ini kreativitas sudah di luar nalar masalahnya ya, jadi untuk memenuhi tugas saja, untuk kesenangan ya. Ya insya Allah seperti itu. Insya Allah lancar. Kalau lancar ya dilancarkan ya. Di sini lebih ke arah pembahasan atau wawancaranya itu ke arah bidang perkembangan peserta didik Bapak. Jadi kebetulan saya ada, sebenarnya bukan senior juga, teman, tapi sudah berpengalaman kebetulan. Ya sih. Jadi ada kebetulan sudah berpengalaman dan ini salah satu mahasiswa dari UM. Silakan. Perkenalkan Bapak, saya Muhammad Kemal Pasya, bisa dipanggil Kemal dari UM. Salam kenal Bapak. Kemal ini, Kak Kemal ini adalah salah satu mahasiswa prodi bimbingan konseling, bimbingan konseling seperti itu. Jadi kebetulan karena saya kenal sama Kak Kemal, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, karena tema yang saya ambil adalah perkembangan peserta didik dan jelas itu berkaitan erat sama bimbingan konseling. Kebetulan saya juga dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang jelas juga berhubungan erat sama yang namanya perkembangan peserta didik, mulai dari tingkat emosional, lalu dari daya berpikir dan proses belajar dan pembelajarannya. Nah, Pak Kemal, saya ada yang ingin ditanyakan sebenarnya. Ya, apa itu? Nih, gimana? Ini ada satu kasus ya. Ada satu kasusnya itu gimana ini kayak lebih ke arah emosionalnya siswa nih. Nah, emosionalnya siswa itu kan mungkin kalau jenjang SMP atau SMA itu kan sudah mulai stabil kan ya? Ya, betul. Nah, kalau dari SD ini kan belum stabil. Nah, itu gimana nih? Kira-kira misal Kak Kemal menghadapi satu siswa nih. Nah, di situ jenjangnya kan SD dan itu belum stabil kan emosinya. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan seperti itu. Nah, semisal nih ada di situ kan ada bandel-bandelnya anak, bandel-bandel siswa. Betul, pasti. Caranya buat kayak menangani itu gimana sih? Kalau menangani menurutku sendiri ya, biasanya kan kita paling manggil mereka yang itu ke ruangan gitu. Mungkin dikasih kayak hal-hal kayak permainan seperti bola atau liku-liku gitu. Jadi ya pelan-pelan aja ngobrol, pelan-pelan kayak kenapa kok kalian gini? Tanyain kenapa kalian itu melakukan kayak gitu. Terus kita ngasih masukan lah. Misalnya kalau bandel ini tuh nanti mau jadi apa? Terus kalau bandel ini malah apa ya? Nggak sopan lah sama orang lain gitu-gitu sih. Kalau kayak gitu, nah, tapi kalau misalnya aku ada kasus nih, nah kasusnya itu gini, namanya itu Fajar. Iya. Nah, Fajar ini itu sebenarnya udah di SMK gitu, dan lingkungannya Fajar ini berada di tinggal di kawasan tepian industri gitu, kayak pabrik. Nah, si Fajar ini sebenarnya pinter banget loh Kak Kemal. Kan dia masuk ke jurusan otomotif nih. Iya. Nah, dia pinter banget di bongkar pasang mesin. Tapi beberapa temennya itu kayak mempengaruhi kan. Mempengaruhi ke oke. Ya, karena kan kayak apa ya? Penghasilan uang. Kalau apa ya? Sekolah tapi nggak ngasilin uang. Kan terkadang masih ada pemikiran tuh anak-anak, apalagi anak-anak dari Alfa ini kan ada pemikiran lebih baik kerja daripada belajar. Kan kadang-kadang ada yang sebagian pemikirannya seperti itu. Dan untuk menangani itu satunya ada problemnya itu ikut-ikutan si Fajar. Iya, si Fajar ini tuh ikut banget ya, lebih ke arahnya terpengaruh ke bawah arus sama teman-temannya. Jadi teman-teman itu
kerja kasar kayak kulit, terus mulai dari serabutan di pabrik, terus kayak berhubungan sama kayu kayak gitu tuh. Itu menurut Kak Kemal akan bawa dampak yang negatif banget apa gimana? Kalau menurutku sih dampak negatif sih enggak, cuman balik lagi lah sih, misalnya kan kebanyakan rata-rata kan orang tua tuh ya fokus ke pendidikan dulu beda kerja. Tapi baik lagi dari apa ya, perspektif menurut saya ya nggak apa-apa, tapi cuman mungkin lah misalnya benar-benar orang tua bermohon fokus ke pendidikan ya fokus aja. Dan kalau misalnya emang susah ya perlu benar-benar bimbingan itu. Lah misalnya kan hal itu perlu benar banget bimbingan kayak mungkin kerja atau kuliah atau pendidikan gitu kan, mungkin kita kayak ngasih saran kayak apa ya, lah misalnya kamu kerja nanti terus rata-rata kan baru S1 S2 kamu nggak pingin kayak gini terus ya gitu kan, nggak pingin tak belajar hal-hal baru gitu-gitu, nggak bisa kan rata-rata kan orang tua bangga itu karena pendidikan bukan karena kerja nih itu sih. Nah, ini ada lagi masih berhubungan sama itu, mohon maaf sebelumnya ya Bapak ya, ini membahas terkait kedua orang tuanya juga, jadi mohon maaf kalau sedikit sensitif pembahasannya. Jadi gini, kan tadi menurut Kak Kemal itu tergantung dari orang tuanya juga. Iya. Tetapi ada sebagian orang tua itu yang mohon maaf sebelumnya pendidikannya rendah. Jadi kayak lulusan SD, lulusan banyak. SMP kan kayaknya itu presentasinya banyak banget ya di Indonesia. Jadi kira-kira gimana sih tanggapan Kak Kemal? Misal ini anaknya itu udah kayak gini, dapat pengaruh terbawa arus juga sama teman-temannya. Tapi orang tuanya sendiri itu masih di bidang pendidikannya itu juga masih minim gitu. Ya, gimana kira-kira tanggapannya Kak Kemal? Apakah harus ada konseling khusus atau kita memang harus terjun ke ke daerahnya langsung ke iya langsung atau kita harus mengamati dari keluarganya dulu baru kita bisa ngasih masukan ke anaknya atau kayak gimana? Kalau menurut saya biasanya ya itu paling datang ke rumahnya itu seperti tanya soal kayak gitu, ya lebih baik tanya begitu. Kalau misalnya itu ya kita kasih masukan lah lebih baik gini daripada anuan gitu. Itu sih lebih langsung ke terjun gitu. Terjun, mengamati, menurutku agak kurang efektif karena mengamati kayak nggak tahu lah kena alasannya dia tuh gini kenapa, harusnya nanya dulu, nanyain kenapa gitu-gitu. Habis itu kalau udah nanyain berarti emang permasalahan di sini gitu, kita ngasih saran di sana kelar. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Kemal kan kayak gitu ya. Dan tadi juga kan di awal saya bilang itu dia itu terbawa arus kan. Nah, menurut Kak Kemal gimana bisa jadinya, kenapa bisa terbawa arus, kenapa bisa kayak gitu? Menurutku kan terbawa karena ya biasanya sih tahuku ya, kalau belum udah teman dekat banget sama mereka, teman-teman itu ya wes gak bisa apa sih, misalnya contoh nggak tahu dekat masih nggak apa, masih harus nggak boleh. Jadi sedangkan misalnya udah deket banget dari kecil gitu malah gampang banget terpengaruh. Jadi kayak ini manut lah, untuk kental gitu, saudara gitu biasanya gitu. Jadi itu presentasinya kira-kira terpengaruhnya lebih baik daripada nggak terpengaruhnya. Tapi ya karena pergaulan itu. Dan menurut gue temanku rata-rata gitu soalnya. Kayak contoh temanku ini, melo kini daripada karena emang dia ini udah terlalu dekat sama mereka ya melo aja. Berarti lingkungan benar-benar mempengaruhi. Iya, pasti pergaulan itu lingkungan pasti ngaruh banget. Nah, dari lingkungan itu kira-kira apa juga berdampak besar ke emosional dia, terus cara berpikir dia juga apa kira-kira berdampak besar sih? Yes, pasti berdampak besar. Jadi kan awalnya yang dia itu kalem itu pergaulannya kayak gampang kasar, malah ngikut gampang terpengaruh pastinya. Nah, kalau misalnya Kak Kemal jadi gurunya dia, guru pendampingnya, guru BK-nya di kelas dia, terus Kak Kemal nih lihat Fajar kok kayak gini modelannya, kok malah yang awalnya prestasinya tinggi kok perlahan menurun, itu apa yang bakal Kak Kemal lakuin kalau ke Fajar dengan cara yang paling halus? Mungkin paling tegas? Kalau menurutku tegas tapi agak halus ya. Kalau aku sendiri mungkin ngajak ke ruangan gitu, nanya-nanyain gimana kabarnya, desainnya gimana, terus sekarang gimana kok pengennya kok menurun, tanya-tanyain kenapa. Terus udah kalau misalnya ada problem kita masukin kayak ngasih apa ya, ingetin tujuan awalnya itu apa sih ngejar itu, jadi biar dia itu sadar selama ini aku salah arah, ya harus ada pencerahan lah dari kitanya. Misalnya misal contoh gini,
awalan kamu kok selama ini kok apa ya prestasinya nggak menurun atau apa, dia ceritanya lain. Oh berarti kamu harus ingat bahwa tujuan awalmu itu ngelakuin itu apa, terus ingat orang tua itu harus dibanggain gini-gini, jadi dia harus sadar sama itu. Kita nyadarin lah, langsungnya udah hilang arah, udah arahnya salah. Karena ngasih tahu kalau terlalu FOMO itu nggak baik, jadi harus ada pendiriannya sendiri. Soalnya nggak ada pendirian nanti arahnya malah kayak nggak bisa lah hasil keputusannya sendiri, malah ikut aja gitu kan, pas dewasa malah bingung gitu. Nah, kan tadi juga aku itu kalau udah SMK lah ya, baca di buku bimbingnya. Nah, tapi kalau misalnya kalau anak SD nih kelas 4, kelas 5 atau kelas 5 sama kelas 6 yang habis ini mau naik ke SMP. Nah, itu kayak gini. Mungkin mulai dari bimbingan itu kayak metode apa sih yang lebih efektif selain pendekatan kedatangan ke ruangan secara langsung sama murid itu kira-kira? Sebenarnya waktu konseling itu benar-benar harus ruangannya itu benar-benar sendiri, kayak kosong tersendiri. Iya harus banget kan, kan mesti kan ya sepi tenang kan, paling untuk kayak anak SD paling ya itu bawain mainan kayak biasanya kayak normal bola, kayak bola dia nulis Uno gitu. Kadang-kadang kita ngajak ngobrol sama main, dia kan lama-lama enjoy deh, akhirnya dia cerita gitu, apa-apa kan. Pendekatan anak rata-rata dari hal permainan Kebanyakan berarti ya, rata-rata kalau rata-rata dari seperti itu nih. Nah, kan ada nih satu tipe anak itu yang nggak bisa kayak gitu loh Kak. Oh nggak bisa permainan gitu. Nah, jadi dia itu tipenya yang kalau diajak main malah dia itu kayak ada satu anak, misalnya ada satu anak itu memang kalau nggak salah ada di dunia nyata segitu ada. Jadi dia kalau dikasih mainan atau apa mungkin diajak ngomong berdua terus itu susah. Soalnya dia menganggap aku punya salah apa ya. Nah, kalau udah berhadapan sama anak yang kayak gitu, apa yang bakal Kakak lakuin? Sebenarnya paling nyari suasana baru, paling aja jalan kayak dia itu bisa kan lihat pemandangan kayak tahun ini kan lama-lama kan jadinya apa ya, pikirannya kan lama-lama dia cerita sendiri, paling diajak jalan-jalan gitu kan, nggak harus di ruangan gitu kan, contoh diajak tempat favoritnya kayak atau apa, kayak tanyain lah ya ini kamu ngobrol berdua itu enaknya ngapain gitu, biar ngikutin, kita kan ngikutin dari kesenangan dia itu sih. Tapi anak SD bukannya susah banget ya di sisi itu? Sebenarnya balik lagi tergantung sih, Tergantung anaknya juga. Tergantung anak juga. Tapi ya kan rata-rata suasananya mungkin karena aku ngapain sih aku di sini, kalau misalnya nggak ada apa, mereka nggak mau pasti kayak melunjak atau apa, pasti paling diajak apa ya jalan-jalan, mau beli sesuatu gitu, ini mereka pasti mau sendiri. Berarti itu juga berpengaruh ke cara belajar mereka, pasti berpengaruh. Kalau cara belajarnya menurutku Berpengaruh banget nggak? Menurutku nggak terlalu banget sih, karena mungkin dari kepribadiannya aja. Iya kan, kalau dari kepribadian dia kan mempengaruhi emosional dia, terus menerima cara pembelajarannya juga kayak gimana kan berpengaruh kan ya, jadi pada akhirnya gitu. Itu kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau ada tipe nih, ada satu lagi tipe yang terakhir ya, mau bertanya. Tipenya itu dia pendiam. Iya. Terbuka sebenarnya, dia itu pendiam, terbuka, ceria, tapi dia itu sebenarnya biang masalah. Ada yang kayak gini. Itu gimana cara Kakak nanggepinnya? Itu paling sulit sih. Karena ada beberapa kasus viral juga seperti itu gitu loh. Kiranya pendiam, dia nggak kelihatan gitu loh. Tapi kok tiba-tiba gini, gitu kan, jadi kayak perspektif kita itu kayak jadinya seperti ini ya. Padahal kan dia ini ceria, terbuka, kayak nggak nyembunyiin apapun. Tapi sekali, dua kali dari sisinya ini tiba-tiba ternyata dia biang masalahnya. Nah, kayak gitu itu kan. Cara kita buat menangani itu Iya, buat menangani itu kayak gimana? Sebenarnya ini kan aku kayak menang kayak gitu kan spiritual banget. Malah menurutku sendiri, tapi diajak ngobrol susah tetap. Tapi enggak, dia itu terbuka gitu loh. Dia terbuka ya. Terbuka. Jadi kalau ngomong sama orang itu terbuka. Tapi banyak yang nggak tahu. Tiba-tiba ada satu masalah. Nah, yang lainnya nggak tahu kalau yang ternyata biang masalahnya itu dia. Ada tipe yang kayak gitu. Gitu loh. Dan kebetulan tuh dulu waktu aku SD juga sama, ada yang kayak gitu. Jadi kelihatannya ceria, ramah. Nggak taunya dia adalah inti masalah dari konflik antara anak. Seperti itu. Itu kira-kira sebagai guru BK nih, sebagai calon guru BK yang bakal Kakak lakuin itu apa? Ibaratnya metode ini yo rata-rata yo
paling dipanggil bentar ada apa sesuatu gitu kan, ngajak ngobrol santai-santai, ngobrolin tapi jangan langsung ke intinya. Ini ngobrol kayak gimana jalan gini, tapi lama-lama kan kalau misalnya kita udah nyaman Dipancing ngobrol, berarti. ya dipancing harus dipancing. Kalau nggak dipancing kan kemungkinan besar nggak bakal ngomong. Yes. Nah, kalau ke intinya, "Hah? Enggak apa enggak ngaku kan biasanya kan. Nah, harus Iya, nggak dipancing. ngaku, Yes. Nah, harus dipancing dulu, ngobrol santai aja nih lama-lama pakai bahasaan, oh iya pak karena gitu ini lama-lama terbuka. Jadi harus dipancing banget. Gitu sih. Dipancing ngobrol santai, lalu jangan refresh. Jadi kayak bahwa kan lama-lama kan kayak ambil main atau apa main berdua bisa. Iya sih, kayaknya ya lebih kayak perlahan kali pasti dia bakal habis pakai cara lama seperti itu. Kalau kan masih SD lah sih, misalnya terlalu keras kan tambah merotak. Iya sih gitu. Iya nggak salah sih ya kalau anak SMP SMK aja masih dikerasin aja udah player, apalagi anak SD kan malah ya. kayak wah lebih parah malah lagi menurutku sih. Emang berakanya ada aja ya seperti itu. Jadi ya sepertinya cuma itu aja yang bisa saya tanyakan sama wawancara sebentar. Terima kasih atas waktunya. Minggu-minggu Bapak keluar pagi ini gitu loh. Jadi ya terima kasih dan mohon maaf Bapak bila ada salah kata dari wawancara kami, mohon dimaafkan dan terima kasih karena telah mendengarkan sedikit sekelumit wawancara antara saya sama Kak Kemal. Terima kasih Kak Kemal, dan untuk tugas ini semoga saya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Saya Maria Nur Wahida Haryanto. Nanti berjumpa lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah